Oke, kembali lagi ya bersama analisa tipis-tipis ini. Ini udah lama nggak update karena males. Dari struktur, dari naratif fundamental ya, dari sentimen pun tuh bikin nggak kagum kayak dulu-dulu gitu. Karena pergerakan yang benar-benar tertahan ya dari kebijakan-kebijakan tertentu yang selalu update setiap harinya, setiap minggunya. Dan gue pribadi juga lagi ngalamin kesibukan dan akhirnya alhamdulillah udah beres semua, kembali fokus ya, cuman fokusnya nggak bisa di Asia season lagi, jadi kemungkinan di atas jam 12 yaitu London sampai New York bebas, udah di atas jam 12 tuh bebas banget. Fokusnya yaitu sekarang adalah menganalisa dan kenapa masih tertahan ya. Itu simple aja. Dari kebijakan Trump sudah memulai menarif kembali kepada negara-negara besar ya, terutama negara kita. Memberikan tarif itu bakal impact banget ke market lah ya, terutama oil, emas, Bitcoin dan lainnya gitu. Balik lagi, itu adalah kebijakan pemerintahan yang sudah biasa. Kita hanya mengikuti dan follow kebijakan yang beredar, kebijakan yang sudah ter-ACC oleh petinggi-petinggi negeri kita dan negeri lainnya ya, terutama Amerika Serikat gitu. Jadi simpelnya yang udah dipelajari sebelumnya untuk membaca berita, yaitu terutama data, sentimen pasar ya, terus juga membaca naratif dari fundamental ya, ceritanya, terus ditata tuh gimana, itu udah gua share semua, dari mulai obligasi, dari mulai pengaruhnya USD, dari mulai pengaruhnya geopolitik, dari mulai gimana menyatukan posisi fundamental dan teknikal gitu. Ya pada dasarnya sekarang ini terupdate ya kemarin data inflasi yaitu CPI, dan juga sekarang ada update PPI ya, yang kemarin juga kemungkinan besar market itu akan membuat full liquidity dulu sebelum meningkat atau impulsif kenaikan kembali. Karena dari struktur di sini gue memakai 2 akun ya untuk menganalisa, karena biar gampang. Yang ini untuk khusus HTF, yang satunya itu untuk LTF menganalisanya. Jadi dari weekly, daily, 4H, 3H, 2H, 1H itu gue cross check semua pokoknya 30 menit terakhir. Nah 15 menit dan sampai ke 1 menitnya itu untuk scalpingan atau menganalisa agar tidak terabaikan sedikit pun gitu. Ya walau sama, namanya jual dan beli, ada kerugian, itu wajar. Yang penting kita bisa meminimalisir dari kerugian hal tersebut gitu. Nah kita langsung balik ke market nih. Kalau dari segi tren secara HTF ya, secara HTF nih, ini tuh masih sideways. Oke, kita garis besarin aja. Ya. Ini tuh masih sideways. Nah. Ya. Ini masih sideways yang dimana kita bisa lihat tanda. Oke, mana ya tandanya, kita biar dikasih tanda gitu. Oke, ini aja deh yang bulat-bulat. Nah, kita bisa lihat ya, 1, 2, ini 3 juga, 4. Ini bisa terlihat dari tanda-tanda tersebut. Apakah harga itu mampu break atau breakout ya, dari penekanan dan penekanan seller dan buyer gitu, dukungan buyer dan penekanan dari seller. Dan pada akhirnya market mengalami yang namanya
sideways, penahanan. Ini mungkin terhadap acuan dari data, yaitu yang sangat pengaruhnya kan. Makanya kita harus mempelajari dari kedua bahasanya kedua belah pihak tersebut lah ya, teknikal maupun fundamental kan gitu. Dari posisinya ini udah jelas sideways, nggak ada breakout ya, nggak ada breakout sekalipun di sini, dan nggak ada break juga. Sempat break di HTF ini dan terjadi fake out ini ya. Mungkin ini hanya manipulasi nih. Ini membuat manipulasi ya. Ini membuat manipulasi. Banyak yang kekecoh mungkin di sini. Ya, satu udah jelas kenapa dia menjadi fake out. Ya. Satu, di sini ada demand fresh di sini. Satu demand, ini ada ada breaker block di sini juga ya. Di sini bisa terjadi fair value gap dan mungkin high risk order block. Intinya semua kita sebelum open tuh pastikan itu konfirmasi itu ada, entah rejection, entah respect, entah taken, entah apa, itu pokoknya kita harus ada minimal konfirmasi gitu untuk mental kita tuh makin kuat. Walau ya nggak mudah, memang balik lagi trader itu penyakitnya itu ya mental sebenarnya. Modal itu bisa nabung dari hasil kerja, dari hasil upah, dari hasil tabungan ya, itu bisa nabung. Tapi kalau mental udah kena, susah pulihnya. Makanya kenapa kita harus jadi mental yang benar-benar terbentuk ya, walau sedikit. Yang penting kita maju dulu aja gitu ya. Itu dia. Dan fokusnya terhadap market lagi, balik lagi. Apa yang kita harus bisa lakukan? Kita simpel kalau udah kayak gini. Ya, kita simpel. Kita blok dari resist. Oke, ini resist kan? Nah, ini resist. Di sini. Ini ada resist. Nih, kelihatan nggak? Nih, kenapa harga balik lagi? Simpel aja. Ini resist kita tandain. Ya, dia breaknya kemana nih? Penutupannya, dia breaknya di bawah H4. Walaupun harga balik lagi, tunggu confirm dulu. Di LTF ini pasti dia balik lagi karena harus mampu break out di resist ini. Ini kuat banget ini. Oke, makanya di sini ada, walau pihak buyer itu waktu itu saat itu memihak, tapi kita harus pahami juga ada manipulasi, ada yang namanya distribusi. Ini accumulation, manipulasi, distribusi. Mungkin ini butuh waktu Kamis sampai Selasa, itu butuh Kamis, Jumat, Sabtu, ya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa lah, sekitar 4-6 hari lah hitungannya gitu aja, simpelnya gitu. Jadi perlu diingat saja ya. Sama seperti ini aja kan, ini akumulasi, manipulasi, lalu membuat konfirmasi, still bullish. Ini bullish nih ya kan, ini bullish, udah selesai, di taken di fair value gap atau di respect lagi di bawah resist, perlu dilihat nih. Nah, ini di bawah resist lagi dia reject lagi, lalu break lagi di bawah resist, ya sudah ada konfirmasi di sini, sikat lagi seller gitu. Mungkin dari data juga mempengaruhi sangat besar gitu. Karena aku juga baru balik lagi ke market ya, kalau ada salah-salah juga silakan dikonfirmasi lagi sama kalian, karena ya namanya sudah lama tidak melihat layar lagi gitu ya, dan sekarang baru fokus balik lagi. Alhamdulillah, semoga bisa fokus terus gitu kan. Pokoknya gitu aja ya. Di sini juga kita lihat resistnya dulu. Nah, resist sudah
terpampang gagah ya di sini, berdiri gagah gitu. Ada supply ya, ada supply ini, supply kuat. Ini kalau dilihat itu bisa jadi acuan bullishnya. Di sini kalau breakout udah selesai karena di sini ada liquidity yang sangat kuat juga nih. Nah, gitu. Ini ada liquidity juga, ya kan? Ini juga liquidity gitu. Nah, liquidity, tapi ingat di bawahnya itu ada kalau dari SBR itu ada support become resistant ya, support become resistant. Di sini jadi support lagi, RBAS lah. Clearnya itu RBAS lah di sini. Ya. Nih. Nah. Ini ada RBAS di sini. Makanya aku baru bilang yang kemarin market tuh pulih bulan depan. Karena dilihat kalau dari bujur itu belakang gitu. Ya, dari belakangnya harga itu udah bullish sebenarnya. Cuman dalam kategori HTF-nya tetap masih sideways. Kuat banget sideways-nya itu. Gitu. Ya. Jadi perlu diperhatikan, jangan sampai salah kaprah. Pokoknya analisa ulang ya, jangan sampai pokoknya jangan sampai nggak ada konfirmasi lah dari kalian diri sendiri gitu. Analisa ulang juga tetap. Aku hanya memberi panduan, memberi edukasi lah sedikit untuk pandangan, itu kan ya. Nah di sini juga kita bisa lihat itu, ya. Selesai, udah. Kita tinggal nunggu karena di sini liquidity juga, ya. Di sini liquidity, di atas ada OB, tuh bingung nggak coba, ya kan? Tapi jangan heran kalau nanti kalian posisi ada limit di area berapa ini? 287 ya. Minimalnya itu harus ke 273 dulu lah. Karena kalau bagusnya strong, kecuali dia respect begini ya, udah respect ya, atau enggak respect seperti ini. Ini ada support kan di sini nih, respect. Nah, balik ke area 303 dulu. Konfirmasi breakoutnya, baru aku pede untuk posisi price action gitu. Tapi kalau posisi seperti ini udah jelas, sekali biris lagi ya, ini biris lagi kawan. Nah gitu, ini biris lagi. Jadi kalau mau breakout ada resist lagi kelihatan. Nah ini FVG nggak boleh di respect, harus diambil. Ya. Ini harus diambil fair value gap ini, karena di atas angka psikologis atau krusialnya yaitu 3353500 tuh kelihatan kan di sebelahnya, jelas itu fair value gap. Bisa jadi bukan hanya fair value gap, di dalam itu adalah area pembalikan juga. Kalau diperbesar ini ada intervention nih. Nah makanya kenapa aku masih nunggu, bener-bener menunggu sabar. Karena chemistry aku mau ada zona sell pun sekalipun itu besar probabilitasnya, aku tetap memilih untuk berpihak pada buyer. Kecuali memang dari fundamentalnya itu mendukung sell terus ya, itu beda lagi gitu. Aku tuh lebih dominan tuh chemistry tuh ada di buyer, karena lebih enak aja gitu. Posisinya tuh lebih enjoy, lebih nyantai, dan balik lagi ke trennya. Kita follow tren apa dulu ya, kita lihat biasnya hari ini apa, kita lihat trennya hari ini apa, lihat sentimennya, lihat naratif dari datanya gitu kan, beres. Minggu ini harian itu wajib ya, kecuali ya scalper cuma ngambil 10-30 pip, nggak usah susah-susah baca fundamental, capek-capekin. Tapi kalau untuk belajar is okay lah, bukan something lah itu ya. Tapi kalau untuk hanya scalping begitu, baca ini itu mental nggak kuat, tetap aja sama bohongan. Kecuali belajar
nggak ada salahnya. Dalam posisi ini artinya kita kembali lagi ke market ya, ini udah cukup paham kan ya sampai sini, pokoknya gitu. Ini market full liquidity. Ini tinggal di save, nanti aku share ya, aku rapihin lagi abis analisa ini, aku rapihin, aku share di di grup kita buat bareng-bareng ya. Dan agar tidak terjadi keliru, pokoknya kita lihat breaknya aja. Ini simple aja cok. Nah ya, ini lihat breakout atau break nih, di respect atau diambil di sini. Dan titik terakhir pada zona tersebut ya, sebelum menuju ke area support RBAS gitu ya. Nah, di sini pokoknya ada order block atau ada intervensi di sini. Nah, gitu. Di sini ada intervensi, di sini juga ada market shift struktur internal di 3282. Jadi bisa kalian pahami dulu. Setelah udah konfirmasi di sini nanti ya aku buatin yang sangat rapi seperti biasa ya. Respect, misalnya respect ya. Nah, balik lagi terus sampai ngambil ke 3282. Harus wajib ingat break di atas 3303 terlebih dahulu, terus patah di sini. Udah breakout. Nah, ya begitu selesai. Oke? Pahami. Ini full liquidity. Ini liquidity yang bisa-bisa kenceng. Ini udah clear kalau sell. Karena di sini supply-nya udah clear. Udah diambil. Tinggal lihat break lagi atau breakout. Ini kuat ini supply-nya. Ya, gitu. Kalau ini resist. Udah jelas ini resist, ada rejeksi di sini. Ada intervensi besar juga. Nah, posisinya lihat. Tuh, gitu. Jadi nanti aku rapihin, tenang aja, di-share. Pokoknya ini mah acak-acakan untuk panduan ya, untuk pandangan. Ingat ya. Yang jelas kalian jangan lupa cari konfirmasi. Ini adalah pijakan yang sangat kalau untuk ke langit ini rezeki ini namanya ya. Open lot kecil aja alhamdulillah. Kalau kuat mentalnya. Kalau aku pribadi ya udah respect seperti itu. Didukung sama fundamental ya, aku bakal layer 2 aja. Seperti biasa aku nggak pernah ya layering, nggak pernah kecuali lagi mode barbar. Itu pun akun beda gitu. Oke, it's okay lah. Ya paling aku ngambil sampai supply ya 1000 pip atau 1950 pip atau sampai area sini nih. Ini kalau di tandaan ini support become resistant lah. Ini ada resisten, ini ada support di sini mungkin 500 pipan lah. Itu juga udah alhamdulillah kan. Gitu. Jadi satunya di hold, satunya ya is okay buat apalah gitu, nggak tahu. Intinya yang penting udah di SL plus berapa ratus pip gitu. Ya, kalau dari dukungan data mendukung, oke. Yang penting udah harus dipahami, ini support terkuat, ini terakhir, dan ini zona terakhir jikalau 3283.500 itu terbreak, ya udah, berarti kita harus nunggu ini sell set diambil, ada sell set, ini ada support juga di sini. Ya, sell set di sini mah udah diambil, udah clear. Nah, ini juga ada sell set liquidity yang menandakan bahwa adanya bakal pengambilan sebuah likuiditas besar dari pasar. Kemungkinan besar sih harusnya kalau udah ada liquidity besar seperti ini, mudah-mudahan ya keambilnya di area sini nih. Berarti ini kan area buy 1 ya. Gitu. Nah, ini buy 1, ini buy 2 gitu. Simple kan? Gitu. Nah. Oke. Jadi gitu simpelnya. Market gak akan jauh-jauh dari sini kok. Ya, market gak akan jauh-jauh dari situ karena sideways. Itu gitu aja. Di sini juga ada demand lagi, ada blocking lagi, sini ada blocking ya. Blocking itu bisa jadi breaker block di sini. Nah, ada CSD juga, banyak lah pokoknya macam-macam lah. Ya, macam-macam anak teknikal di situ, metode-metode macam-macam. Yang penting terfokuskan pada kalian harus tahu break body. Udah itu aja satu. Ya.
harus paham satu, break body atau breakout. Nah, jadi atau breakout ini break body atau breakout body. Nah, itu harus paham. Ya, itu harus paham. Gitu. Mana yang tadi udah dijelasin kan, kenapa nih harga nggak naik? Berarti break body di bawah harga resisten. Kenapa harga ini bisa naik? Karena breakout. Bisa jadi juga break body, gitu bahasanya kan, break body di atas resisten. Gitu kan, karena di sini kan ada resisten jadi support. Otomatis di sini menjadi support. Ini jadi support, ini menjadi bahasanya berarti bukan break resisten atau breakout resisten, ya itu namanya berarti break body support. After sweep support atau after sweep dari candle rejection, dari liquidity, dari sell set, itu macam-macam lah. Nah, pokoknya ini harga penurunan tetap ada, cuman lihat ini dari skema hasil PPI hari ini ya. Mudah-mudahan mendukung. Kalau dia mendukung untuk emas naik, berarti lihat aja di sini nih. Sampai 400 lagi atau sampai dia ke supply lagi, balik lagi ke area 3383-an. Gitu. Kalau aku pribadi sekarang WNS dulu sampai bener-bener nanti kalau udah nyentuh area ini, mudah-mudahan hari-hari aku yang udah dari awal Juli, ini Juli ya berarti ya, itu keganti lah sama sekali pencet gitu ya. Jadi gitu aja, semoga kalian bisa memahamin. Ini lumayan panjang durasinya, tolong dengerin karena ini simple tapi dahsyat lah ya. Oke, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga video ini bermanfaat.